إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وإلى حضرة والدينا وارحمهم كما ربنا صغارا ونخص خصوصا مربي روحنا ومرشدنا الوالد كيد محمد حمزة ونخص خصوصا والدتنا المرحومة حاجة حليمة بنت حاج عبد الحليم اغفر لهما وارحمهما كما ربيانا صغارا وإلى حضرة مربي روحنا المقبولة كيد أحمد نصر الله عبد الرحيم وإلى حضرة جميع شيخنا بحر العلوم بيا الصحة وإلى حسب الله بيا عبد الله حسب الله بيا عبد الحميد حسب الله بيا فتح بيا سعيد وأصوله وفرعه وأزواجه وذريته وإلى حضرة الشيخ محمد جلال الدين السيوطي وإلى حضرة الشيخ الإمام النووي الجامع البنداني ببركتهم وأنوارهم فقهنا في الدين وعلمنا من الله ألهمنا رشدنا وعلمنا شريعة الإسلام شهد الله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إياك نعبد الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وعلمنا من لدنك علما نافعا يا ذا الجلال والإكرام اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وببركات علومه وأمدنا بأسراره وأعد علينا من بركاته في الدارين آمين قال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل أحاديث النبي المصطفى في الاهتداء مثل النجوم. Para jamaah sekalian yang saya muliakan, terutama para guru-guru saya, para abang-abang saya, di antaranya Ayah Darman, di antaranya Bapak Dr. Taufik, Akhinal Mahbub Ustaz Luqman Hakim, Akhinal Mahbub, Abang Sanwani, Abang Yoyo, Abang Jeffrey, Abang saya, Abang Samroni, Abang Jurnal, guru saya, senior saya, Ustaz Katong, adik saya, Adik Aziz Fahri, semuanya deh, Guru Iqbal, semuanya. Yang saya tidak sebutkan satu persatu, saya mohon izin ya, untuk baca kitab di hadapan para guru-guru semuanya. Ini saya niatin bukan ngajar, tapi kita belajar baca kitab bareng-bareng. Sebelum kita memulai untuk membuka kitab ini,
dahulu kita luruskan niat kita semata-mata untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Jangan ada kesombongan dalam hati kita, jangan ada riya, jangan ada sum'ah, dan jangan ada ujub. Niati semata-mata kita ngaji di bulan yang penuh berkah ini untuk supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan ridhonya kepada kita. Dan saya mohon kepada semua para guru-guru, jika ada bacaan saya yang keliru baik dari sisi i'rab, harokat, terjemah dan pemahaman, untuk diluruskan, dibenarkan dan diingatkan. Saya juga izin untuk baca kitab. Mari sama-sama kita betul-betul tanam niat yang tulus, ikhlas. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi dengan menyebut nama Allah Ar-Rahmani yang maha pengasih, yang kasihnya diberikan kepada seluruh makhluk. Ar-Rahimi, zat yang maha penyayang, yang sayangnya hanya diberikan untuk orang yang beriman. Alhamdulillah, segala puji lillahi, hanya milik Allah. Alladzi ja'ala, yang menjadikan. Siapa alladzi? Alladzi di sini Allah. Ahaditsan nabiyyah, ahaditsan nabiyyi, hadis-hadis Nabi al-Mustafa, yang terpilih. Jadi saya tidak menjelaskan secara konkret karena kita ngaji pasaran. Ahaditsan nabiyyi, hadis-hadis Nabi al-Mustafa. Nabi yang mana? Al-Mustafa, yang terpilih. Fil ihtidai, di mana hadis-hadis itu digunakan sebagai ihtida. Apa ihtida? Petunjuk. Mitlan nujumi, seperti bintang. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan hadis-hadis Nabi sebagai sebuah petunjuk, di mana petunjuk itu seperti bintang. Bintang itu bisa menunjukkan orang tentang jalan yang harus dilalui. Makanya al-ihtida diumpamakan dengan an-nujum. Orang yang mendapatkan hidayah pasti dia akan lurus jalannya, akan sampai pada tujuan. Sama seperti orang yang sedang berjalan, ya, di mana jalannya tersebut, ya, dihiasi dengan cahaya atau dengan keterangan. Orang gelap gulita, jalan dia nggak akan tahu arah mana, ke kanan, mana ke kiri, mana lubang, mana ada apa? Ada kotoran. Tapi kalau seorang dia jalan pada jalan yang terang, maka dia akan tahu mana lubang, mana ada tanggulan, mana ada kotoran, mana ada bahaya. Jadi ihtidah itu diumpamakan seperti an-nujum. Mana wajah syibihnya? Wajah syibih itu adalah sesuatu yang dijadikan, ya, kesamaan antara al-ihtidah dengan an-nujum. Al-ihtidah dengan an-nujum, sisi persamaannya adalah sama-sama memberikan petunjuk. Orang yang jalan kalau ada cahaya bintang pasti dia tahu arah mana yang harus dia tempuh. Orang hidup ketika mendapatkan hidayah, maka dia tahu jalan apa yang harus dia lalui. Maka bersyukurlah kita, orang-orang yang menjadi pilihan Allah, yang mendapatkan hidayah Allah, sehingga kita tahu mana jalan kebenaran, mana jalan yang tidak benar.
Sebagaimana seorang yang melakukan perjalanan ya, yang disinari oleh cahaya bintang. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan hadis-hadis Nabi Mustafa sebagai petunjuk, laksana cahaya bintang-bintang di langit. Wa asyhadu, dan saya bersaksi alla ilaha illallah, bahwasanya tidak ada Tuhan kecuali Allah. La ma'budu bihaqqin fil wujudi illallah. Tidak ada yang ada kecuali zat yang maha ada, yaitu Allah. Wa anna Muhammadan, dan bahwasanya Nabi Muhammad itu rasuluhu, rasulnya Allah. Dan saya bersaksi bahwasanya tidak ada yang ada kecuali zat yang maha ada, yaitu Allah. Wa anna Muhammadan rasuluhu, dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah rasulnya Allah. Alladzi, yang a'ta, memberikan. Siapa alladzi? Hu, akan Nabi. A'ta itu memiliki dua maf'ul. Alladzi a'tahu, yang dimana Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada Nabi asrarul ulumi, rahasia-rahasia ilmu. Wassalatu wassalam, adapun rahmat dan keselamatan, ala afdhali khalqihi, atas seutama-utama makhluknya, atau makhluk yang paling utama, Muhammadinil mab'uthi, yaitu Nabi Muhammad al-mab'uthi, yang diutus, bil mu'jizati, dengan dimodali mukjizat. Nabi Muhammad diutus dibekali dengan mukjizat. Semoga rahmat dan keselamatan senantiasa tercurah kepada makhluk yang paling utama, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diutus dengan berbagai macam mukjizat. Wa ala alihi, dan atas keluarganya Nabi Muhammad. Masabih dilalati, yang menjadi penerang petunjuk, lampu-lampu, lentera-lentera petunjuk. Wa ashabihi, dan semoga rahmat dan keselamatan juga tercurah kepada para sahabat-sahabatnya Nabi. Anjumil hidayat, yang menjadi bintang-bintang hidayah atau petunjuk. Amma ba'du, adapun setelah membaca hamdalah dan salawat atas baginda Rasulullah, fahada syarhun ala lubabil hadithi. Kita masuk mukadimah dulu ya. Fahada, dan ini itu syarhun, yaitu syarah, ala lubabil hadithi, atas kitab Lubabul Hadis. Karya siapa ini Lubabul Hadis? Li Syekhil Allama Al-Fahamah Jalaluddin Ibn Al-Allama Abi Bakar As-Suyuti. Jadi kitab ini yang kita bahas nih adalah merupakan syarah daripada kitab Lubabul Hadis. Lubabul Hadis itu yang pinggirnya matanya. Yang kita bahas dalamnya ini adalah kitab Tanqihul Qaul. Syarahnya kitab Lubabul Hadis namanya Tanqihul Qaul. Yang pinggir tuh di kitab antum ada model pinggir-pinggirnya juga. Kitab yang baru tuh. Iya. Yang pinggir itu namanya kitab Lubabul Hadis. Yang dalamnya yang kita bahas pada malam hari ini adalah kitab Tanqihul Qaul, di mana kitab Tanqihul Qaul adalah syarah daripada kitab Lubabul Hadis. Karya siapa ini kitab Lubabul Hadis? Ya. Li Syekh Al-Allamah, yaitu milik Syekh Al-Allamah, orang yang sangat alim, Al-Fahamah, orang yang sangat dalam pemahamannya, yaitu Jalaluddin, Syekh Imam Jalaluddin Ibnul Allamah Abi Bakar, anak daripada orang yang sangat alim, yaitu Abu Bakar As-Suyuti, atau yang kita kenal dengan Jalaluddin As-Suyuti. Lubabul Hadis, kitab Lubabul Hadis ini adalah karya ulama besar yang bernama Syekh
Imam Jalaluddin As-Suyuti. Taghammadahullahu birahmati. Taghammada semoga meliputi. Taghammada semoga meliputi hu akan Imam Jalaluddin As-Suyuti. Siapa Allahu Allah birahmatihi dengan rahmatnya Allah. Semoga Allah senantiasa meliputi Imam Jalaluddin As-Suyuti dengan kasih sayangnya. Wa askanahu dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menempatkannya fasiha jannatihi di surga yang luas. Fasih itu luas, jannatihi surganya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menempatkan Syekh Imam Jalaluddin As-Suyuti pada surganya yang luas. Amin ya rabbal alamin. Ini adab ketika kita menyebutkan seorang ulama yang telah wafat. Syekh Imam Jalaluddin As-Suyuti taghammadahullahu birahmatih wa askanahu fasiha jannatih. Samaituhu, saya memberikan nama hu akan kitab ini. Kata siapa nih? Kata Imam Nawawi, ya, Ibnu Umar Al-Jawi Al-Bantawi. Samaituhu, saya memberikan nama terhadap kitab ini Tankihal Qaul Al-Haditha fi Syarhi Lubabil Hadith. Jadi kitab yang kita bahas selama di bulan suci Ramadan adalah kitab Tankihul Qaul Al-Hadith fi Syarhi Lubabil Hadith. Yang dalamnya kitab Tankihul Qaul, yang luarnya namanya Lubabul Hadis. Wallaha as'alu. Nah, ini mendahulukan maf'ul daripada fi'il dan fa'ilnya. Aslinya as'alullaha. Nah, kalau begini kan ada perhatian, ada takhsis, ya. Kenapa tidak as'alullaha, tapi Allah as'alu gitu. Ada maksud di dalamnya agar supaya kita benar-benar perhatiin. Kita minta sama Allah. Makanya setiap kali kita ingin melakukan sesuatu yang baik, jangan pernah kita nggak meminta sama Allah. Ya Allah, saya mau ngaji pasaran, berikan saya kekuatan. Ya Allah, berikan saya istiqomah, berikan saya kesabaran, berikan saya kesehatan. Begitu. Minta tuh sama Allah. Sebagaimana adab-adab para ulama-ulama terdahulu ketika ingin memulai daripada masyru'nya, proyek akhiratnya, pasti terlebih dahulu diawali dengan meminta pertolongan sama Allah. Ini kan bentuk, ya, apa namanya, pengajaran kepada kita, biar kita juga kalau memulai sesuatu minta dulu sama Allah. Ini kita mulai ngaji, minta tuh sama Allah, ya Allah, jaga hati saya, ya, jangan sampai ada ujub, jaga hati saya, jangan sampai ada riya, jaga hati saya, jangan sampai ada sum'ah, jaga hati saya, jangan sampai ada takabur. Saya semata-mata pengen cuma ngisi malam Ramadan, bukan ngejar pahamnya. Mudah-mudahan duduknya saya menjadi sabab engkau bukakan hati saya, kemudian engkau masukkan ilmu-Mu ke dalam hati saya. Begitu minta sama Allah, minta sama Allah. Wallaha, dan kepada Allah as'alu, saya meminta. Hanya kepada Allah as'alu, saya meminta. Ayaj'alahu, agar menjadikan siapa Allah hu akan kitab ini khalisan, benar-benar tulus, ikhlas, murni, liwajhihil karim, semata-mata mengharapkan ridha-Nya Allah yang maha mulia. Wasababan, dan mudah-mudahan kitab ini menjadi sabab lil fauzi, untuk mendapatkan keberuntungan, bijannatin na'im, dengan surga yang penuh kenikmatan. Mudah-mudahan
kita juga kecipratan daripada doanya seorang waliullah, Imam Nawawi Al-Jawi Al-Bantani, di mana beliau berdoa mudah-mudahan apa yang beliau lakukan untuk membuat syarah kitab Lubabul Hadis yang diberi nama Tanqihul Hadis, Tanqihul Qaul Al-Hadis, betul-betul murni, ikhlas, tulus karena Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, dan kitab ini serta kita yang mengaji menjadi sebuah sabab Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke dalam surganya yang penuh dengan kenikmatan. Amin ya rabbal alamin. Wa ayyakhtima, dan semoga Allah mengkhatamkan likatibihi, bagi penulisnya, bi khairin, dengan kebaikan. Maksudnya apa? Bisa ini wa ayyukhtima, Allah menutup. Menutup itu apa? Memungkasi. Memungkasi itu apa? Mengakhiri. Semoga Allah mengakhiri likatibihi, bagi penulisnya, bi khairin, akhir yang baik. Amin. Amin. Ini doanya Imam Nawawi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan akhir daripada saya. Saya itu siapa? Imam Nawawi. Katib, ya, bagi penulisnya, bi khairin, dengan akhir yang baik. Menyadari bahwa setiap manusia tidak pernah tahu akhirnya itu seperti apa. Kita yang setiap malam yang ngaji, kita nggak tahu akhirnya kita seperti apa. Makanya kita minta sama Allah, ya Allah, ya, ay tukhtimalana bi khairin, ya Allah. Jadikan akhir daripada kehidupan saya itu baik, ya Allah. Kalau setiap hari saya ngaji, jadikan akhir dari kehidupan saya ngaji. Karena nggak ada jaminan sama sekali bagi orang yang setiap malam ngaji, nggak ada jaminan sama sekali bagi setiap orang yang setiap hari sholat, bagi orang yang setiap hari ngaji, akhir hayatnya dalam keadaan dia yang lagi ngaji. Ini sesuatu yang memang menjadi, ya, ketakutan kita. Kita selalu dihantui oleh rasa itu. Kira-kira nanti akhir dari kehidupan kita di dunia ini kayak begini apakah enggak? Apa justru sebaliknya, na'udzubillah min dzalik, dalam keadaan kita sedang melakukan maksiat kepada Allah. Itu kita takutin banget, ya. Kita minta terus ya, agar Allah Subhanahu wa taala mengakhiri kehidupan kita ini bi khairin, dengan kebaikan. Amin. Amin. Ya, ini doa yang dipanjatkan oleh Imam Nawawi Al-Jawi Al-Bantani. Wa'lam, dan ketahuilah olehmu, kata Imam Nawawi, annal ba'itha, bahwasanya yang menjadi motivasi, pendorong, fi kitabati hadza syarhi, di dalam menulis syarah ini, fi kitabati hadza syarhi, di dalam menulis kitab ini, hajatul muhtajina, khabarnya anak. Apa hajatul muhtajina? Kebutuhan bagi orang yang butuh ilaihi, kepada kitab ini. Jadi motivasi Imam Nawawi menulis daripada syarah kitab Lubabul Hadis yang beliau kasih nama Tanqihul Qaul adalah banyaknya para santri, banyaknya para jamaah yang memang betul-betul membutuhkan penjelasan yang konkret daripada kitab Lubabul Hadis karya Imam Jalaluddin As-Suyuti. Bentuk tanggung jawab keilmuan Imam Nawawi Al-Jawi Al-Bantani, memikirkan generasi berikutnya. Kalau beliau sih baca Lubabul Hadis paham, tapi beliau tidak egois. Bagaimana generasi berikutnya? Apakah juga paham sebagaimana pahamnya beliau? Makanya beliau membangun sebuah peradaban dalam bentuk apa? Menulis syarah-syarah kitab ulama-ulama terdahulu, diantaranya adalah kitab Lubabul Hadis. Sekarang bisa kita nikmatin. Kira-kira kita bisa nggak kayak Imam Nawawi? Kalaupun kita nggak bisa ngarang kitab, ada sesuatu yang ketika kita sudah tiada,
Yang sesuatu itu pahalanya terus mengalir kepada kita. Ini kitab dibahas tidak hanya oleh puluhan jamaah. Tidak hanya dibahas oleh ratusan santri. Jutaan bahkan miliaran kaum muslimin membahas kitab karangan Imam Nawawi Al-Jawi Al-Bantani. Saat ini beliau kulah sama pahala. Kulah sama pahala. Kenapa? Karena semasa hidupnya betul-betul beliau sadari hidup itu adalah menanam. Bukan saatnya panen. Panennya nanti begitu kita sudah kembali menghadap Allah Rabbul Izzah. Jadi yang menjadi motivasi Imam An-Nawawi Al-Jalil Al-Bantani menulis syarah kitab Lubabul Hadis, beliau memikirkan banyak orang-orang yang butuh untuk mendapatkan penjelasan yang konkret daripada kitab Lubabul Hadis. Fa inna hadzal kitaba, karena sesungguhnya kitab ini, kitab apa? Kitab Lubabul Hadis. Li'anna hadzal kitaba, karena sesungguhnya kitab ini katsiru tahrifi, banyak perubahan-perubahannya. Wa tasrifi, dan banyak perubahan dalam bentuk kata-katanya. At-tahrif wa tasrif bimakna wahid. Ya, punya makna yang sama. At-tahrif itu perubahan dalam bentuk kalimat. At-tasrif perubahan dalam bentuk kata. Ya. Melihat bahwasanya di dalam kitab Lubabul Hadis ini banyak perubahan kalimat dan kata-katanya. Oleh sebab apa? Li adami syarhi, karena nggak ada syarah alaihi atas kitab Lubabul Hadis. Itulah yang kemudian mendorong kepada Imam Nawawi untuk membuat syarah Lubabul Hadis. Di saat zamannya Imam Nawawi, Lubabul Hadis itu sudah banyak tahrif. Perubahan-perubahan yang tidak sesuai dengan apa yang ditulis oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti. Wa ma'adzalika, bersamaan dengan itu, katsura, banyak, apa tadawulun nasi, minatnya orang-orang. Tadawul itu bermakna berminat, minat. Ya. Minatnya orang-orang min ahli Jawa, dari orang-orang Jawa. Orang Jawa itu ya kita juga orang Jawa. Ya. Min ahli Jawa, dari orang-orang Jawa, alaihi atas kitab Lubabul Hadis. Ya. Di samping bahwasanya banyak orang-orang Jawa yang memang beliau menjadikan kitab Lubabul Hadis itu sebagai sebuah referensi. Sehingga perlu kiranya Imam Nawawi menjaga keotentikan kitab Lubabul Hadis dengan membuat syarah yang beliau beri nama Tanqihul Qaul Al-Hadis. Di ulama-ulama Jawa dulu memang beliau udah pakai ini kitab. Jangan nanti sampainya ke kita itu Lubabul Hadis udah terlalu banyak tahrifnya. Ya, tidak sesuai dengan apa yang ditulis oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti. Nah, ini contoh daripada bentuk pertanggungjawaban ilmu. Orang punya ilmu itu tidak cukup. Ada bentuk pertanggungjawaban ilmunya. Gimana ilmunya itu bisa dirasakan manfaatnya oleh paling tidak lingkungan yang ada di tempatnya. Orang punya ilmu itu banyak. Tapi apakah kemudian dengan ilmunya itu bisa memberikan manfaat untuk orang-orang yang ada di sekitarnya? Bahaya bagi orang yang punya ilmu kemudian dia tidak bertanggung jawab dengan ilmunya. Nanti akan diseret dia masuk ke dalam api neraka. Makanya kan seringkali saya sampaikan kaitan dengan
peringatan yang disampaikan oleh Imam Abu Hamid Al-Ghazali, hati-hati, ngaji itu kudu ditata niatnya. Ngaji itu niatnya nyari ridho Allah. Kalau udah dapet, jadikan ilmu itu sebagai sarana untuk mengumpulkan bekal akhirat itu. Ngaji. Jangan ngaji pengen jadi ustadz, jangan. Jangan ngaji pengen jadi kiai, jangan. Jangan ngaji pengen jadi penceramah, jangan. Jadi mubalik, jangan. Udah ngaji niat untuk apa? Mencari ridho Allah. Kemudian setelah ilmu kita dapat, bagaimana ilmu tersebut bisa menjadi piranti kita menuju akhirat. Bekal buat kita untuk akhirat. Nah, kata Imam Al-Ghazali, yang kayak begini nih sedikit banget. Sedikit banget. Fahada minal faizin. Ini orang-orang yang beruntung. Yang kedua, ini yang bahaya. Ilmunya ada, tetapi niatnya kurang lempeng. Niatnya kurang lempeng. Karena tuntutan sebuah ekonomi, akhirnya ilmunya dijadikan oleh dia sarana untuk memperkaya diri. Nggak sabar dia. Nah, ini penyakit yang harus kita hindari. Orang biasanya ketika dia sudah punya ilmu, yang ada dia merasa. Ini nafsu ini. Belum tentu ngajinya saya ini bernilai pahala. Kalau di dalam diri saya ini masih ada nafsu hubbul jah. Cinta pangkat. Pengen dipanggil ustadz. Nggak ada nilai pahalanya sama sekali. Atau di dalam diri saya ada hubbus syuhrah. Saya pengen populer. Berbagai macam cara saya lakukan. Bagaimana orang tuh semuanya kenal dengan saya. Yang saya sampaikan ayat-ayat Al-Quran, hadis Nabi, hukum. Tapi di dalam diri saya ada niatan bagaimana saya bisa dikenal oleh banyak orang. Kemudian saya dipanggil ke sono kemari. Di dalam diri saya ada nafsu hubbul i'tizaz atau hubbul izz. Saya demen banget ketika orang mengeluh-eluhkan saya, memulia-muliakan saya. Habis semuanya paham. Nah, model orang yang kayak begini, kata Imam Al-Ghazali, dikhawatirkan ini. Makanya disebut al-mukhatirin. Orang yang memang ada di ambang kehancuran. Apa yang dia mau, bisa dia dapatkan untuk urusan-urusan dunia. Terkenal, ya dia terkenal. Dunia bisa dia dapat. Apa yang dia inginkan dia bisa peroleh. Tetapi dia tidak mendapatkan apa yang namanya pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih mending daripada yang ketiga nih. Yang emang dari awal niatnya ngaji agar supaya nanti bisa menjadi orang yang kemana-mana dihormati, punya banyak jamaah. Saya kadang kalau kayak begitu tuh hati saya kayak dipecut gitu. Dalam hati aja nih, jamaah sedikit kemudian saya goyang, itu udah rusak. Kok ini nggak ngaji ya? Kemudian hati saya nih, ya antar jamaah gua habis, itu udah rusak udah niatnya. Kalau bicara ngaji, mau sedikit mau banyak ngaji. Jangan terpengaruh oleh jumlah. Misalkan saya ketakutan kehabisan jamaah, bahasanya begitu. Ntar jamaah nggak pada ngaji, udah habis sudah.
Berarti saya masih terpaku oleh jamaah. Yang datengin jamaah ke sini kan bukan saya, tapi Allah yang gerakin. Ketika kemudian keluar pun, yaitu atas kehendak Allah. Allah punya cara untuk memilah dan memilih. Kan begitu ya. Jangan sampai apapun yang kita lakukan, kita sandarkan kepada manusia. Rugi ujung-ujungnya. Belajar bagaimana apapun yang kita kerjakan, ya, itu udah Allah aja, udah Allah. Nah, karena kebutuhan banyak di antara orang-orang Indonesia terhadap kitab ini, mendorong Imam Nawawi Al-Jawi Al-Bantani untuk membuat syarah yang beliau kasih nama dengan Tanqihul Qaul. Wa ini bentuk tawaduknya beliau. Sementara saya, sesungguhnya saya lam ajid, tidak menemukan nuskhatan sahihatan, catatan yang valid fihi, di dalam kitab tersebut. Sementara saya sendiri sebetulnya tidak menemukan catatan yang valid. Catatan apa? Catatan kitab Lubabul Hadis. Walam aqdir, dan saya belum mampu ala tashihihi, untuk merevisinya. Ini bentuk tawadhu beliau ini mah. Ya, saya sebetulnya nggak ada kemampuan untuk merevisi kitab karyanya ulama besar yang bernama Syekh Jalaluddin As-Suyuti. Wastifai muradihi, dan menyempurnakan akan maksud dan tujuannya. Saya juga belum tahu ya, sebetulnya maksud dan tujuan daripada Syekh Jalaluddin As-Suyuti di dalam kitab Lubabul Hadis itu apa. Karena apa? Likusuri, karena kebodohan saya, karena kekurangan saya, karena keterbatasan saya. Ini kalimat tawadhu beliau ya. Saya sebetulnya nggak pantas untuk mengedit ya apa yang ada di dalam kitab Lubabul Hadis, apalagi menyempurnakan maksud dan tujuannya. Semua itu berdasarkan karena keterbatasan ilmu saya, kata Imam Nawawi. Illa anna ba'da syarri, kecuali bahwasanya sebagian keburukan ahwanu, lebih ringan, min ba'di, daripada keburukan yang lain, daripada sebagian keburukan yang lain. Contoh begini, ini kaidah ini. Anna ba'da syarri ahwanu minal ba'd. Anna ba'da syarri ahwanu min ba'd. Contoh gini. Sebagian keburukan itu lebih mudah daripada sebagian keburukan yang lain. Contoh gampangnya gini. Kita lagi naik motor. Motor nih. Begitu kita gas, ternyata ada yang nyebrang. Kecepatan tinggi kita. Kita bawa bini sama anak. Ke kanan mobil, ke kiri got. Kalau kita ke kanan, anak bini kita pasti jatuh, kemungkinan meninggal. Ya. Ke kiri, nyublek ke got. Gimana? Kita lihat. Ini dua-duanya buruk ini. Dua-duanya buruk. Mana yang lebih ringan keburukannya? Tabrak. Tabrak orang yang ada depan kita. Ini anna ba'da syarr ahwanu min ba'd. Kita bawa nyawa nih. Ini orang nyebrang dadakan. Kanan kesenggol truk, jatuh kita, bisa kelindes, naudzubillah. Kiri kita masuk got. Pilihan
Yang paling kecil keburukannya yang mana? Tabrak. Tabrak aja. Itu dalam satu kaidah. Sama dengan idza jtama'a mafsadatani. Ketika berkumpul dua mafsadat, ya. Fakhtar akhaffahuma. Pilih mana yang lebih kecil tingkat mafsadatnya di antara dua mafsadat itu. Ya kayak misalkan begini, ada dua calon presiden. Kita tahu dah nih, dua calon presiden nih, dua-duanya buruk misalkan. Mana yang lebih kecil madorotnya? Itu yang kita pilih. Jangan saya ngomong kayak begini dipotong nih. Ntar ngaji katanya bicaranya politik. Ini mah lagi mencontohkan tentang kaedah ketika berkumpul dua mafsadat, maka pilihlah mana yang lebih ringan mafsadatnya. Gitu. Sama ini. Anna ba'da syari'ah wa numin ba'd. Daripada Imam Nawawi akhirnya membiarkan orang-orang kemudian salah di dalam memahami kitab Lubabul Hadis dengan keterbatasan ilmunya, memberanikan diri. Ini bahasa tawadunya beliau ini. Sebetulnya saya tidak pantas untuk memberikan syarah daripada karya ulama besar Imam Jalaluddin As-Suyuti. Saya sadar diri, nih saya terjemahkan begitu. Saya sadar diri, ilmu saya ini nggak ada seujung kukunya jika dibandingkan dengan Imam Jalaluddin As-Suyuti. Cuman kalau saya nggak nulis syarah, akan banyak sekali orang-orang yang salah di dalam memahami karya tulisnya Imam Jalaluddin. Makanya akhirnya saya tulis meskipun dengan serba keterbatasan. Gitu maksudnya. Inna ba'da syarri ahwanu min ba'd. Paham ya? Gitu ya maksudnya ya. Inna ba'da syarri ahwanu min ba'd. Daripada akhirnya nanti jadi rusak semuanya dengan keterbatasan saya, ya udah saya tulis nih kata Imam Nawawi. Gitu. Wa hadzal kitabu, adapun kitab ini, wa in kana, dan meskipun ada, fihi, di dalam kitab Lubabul Hadis, fihi di sini ini bisa jadi khobar dari kana, ya. Bisa menjadi khobar muqaddam dari mubtada muakhar haditsun dhaifun. Wa in kana, meskipun ada fihi itu fihi di dalam kitab Lubabul Hadis, hadisun dhaifun, hadis dhaif. Meskipun ada hadis dhaif di dalam kitab Lubabul Hadis, la yambaghi, tidak seyogianya, ayyuh malak, untuk dihilangkan. Diihmalkan itu dihilangkan. Meskipun ada beberapa hadis dhaif yang dikutip, yang dinukil oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti, tidak semestinya bagi saya, kata Imam Nawawi, untuk menghilangkannya. Apa alasan Imam Nawawi tidak menghilangkan hadis dhaif yang ada di dalam kitab Lubabul Hadis? Li'annal hadits dhaifa, garis bawahin. Karena sesungguhnya hadis dhaif yu'malu bihi, diamalkan dengan hadis dhaif itu fi fadhailil a'mali, di dalam fadhailul a'mal. Boleh menjadikan hadis dhaif untuk fadhailul a'mal. Ya, boleh menjadikan hadis dhaif untuk fadhailul. Salah satu di antaranya kita pakai tasbih tuh. Ya, kita pakai sorban. Kita pakai cincin misalkan begitu. Kemudian apalagi tuh? Hadis-hadis dhaif. Ntar ada nih beberapa hadis dhaif, ya, kaitan dengan masalah fadhailul a'mal. Itu boleh dijadikan hujjah. Tapi batasannya hanya untuk fadhailul a'mal. Ini perlu kita bahas bawahi. Li'annal hadits dhaif, kata Imam Nawawi, karena sesungguhnya hadis dhaif yu'malu bihi,
bisa digunakan fi fadhailil a'mali, di dalam fadhailul a'mal. Yang bicara ini bukan Imam Nawawi. Kama qala Ibnu Hajar, sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Ibnu Hajar fi Tanbihil Akhyari, di dalam kitab Tanbihul Akhyar. Jadi apapun yang diucapkan oleh para ulama-ulama kita terdahulu bukan karena nafsu, tapi ada dasarnya. Kenapa Imam Nawawi mengatakan bahwa hadis dhaif itu boleh kita pakai untuk fadhail amal? Beliau berdasarkan apa yang diucapkan oleh ulama sebelum beliau yang bernama Syekh Ibnu Hajar di dalam kitab Tanbihul Akhyar. Wadha'ifu, adapun hadis dhaif, hujjatun, sebagai hujjah, dalil, fil fadhaili, di dalam fadhailul a'mal. Kata siapa? Kata Syekh Ibnu Hajar di dalam kitab Tanbihul Akhyar. Wadha'ifu hujjatun fil fadhaili bittifaqil ulama. Hadis-hadis dhaif itu bisa dijadikan sebagai dalil untuk fadhailul a'mal menurut konsensus ulama, menurut kesepakatan ulama. Kama fi syarhil muhadzabi, sebagaimana yang ada di dalam syarah kitab Al-Muhadzab, wa ghairihi, dan selain kitab Al-Muhadzab. Berarti banyak para ulama-ulama yang menyatakan bahwa hadis dhaif itu boleh dijadikan hujjah untuk fadhailul amal. Ya, tidak hanya di dalam kitab Muhadzab, di dalam kitab-kitab yang lain karya ulama-ulama besar pun menyatakan hal yang sama. Wallahul musta'an. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan. Wa alaihi tuklan, dan atasnya, atas Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan diri, aku menyerahkan diri, berpasrah diri. Wallahul musta'an, hanya kepada Allah aku minta pertolongan, maksudnya begitu. Wa alaihi tuklan, dan atasnya kepada Allah aku berserah diri. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Ini Habib Ahmad ini. Wala haula wala quwwata. Sehat antum. Habib Ahmad ini. Ajib Naam ini udah mulai hilang ini. Kaifa halukum? Gimana kabar antum? Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya bagi kita untuk melakukan taat, tidak ada kekuatan bagi kita untuk menghindar daripada maksiat, illa billahil aliyil azim, kecuali kekuatan itu datangnya dari Allah, zat yang maha luhur lagi maha agung. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim itu maknanya apa? Ai u'allifu, saya mengarang. Jadi luar biasa nih. Yang ada di dalam kalimat bismi ini disesuaikan dengan apa yang kita kerjakan. Jadi kondisional. Kita ngaji berarti saya memulai ngaji dengan bismillahirrahmanirrahim. Kita makan, maka bismillah masuk di dalam makan kita. Saya makan dengan memulai bismillah. Kita mau kerja, berarti bismillah masuk di dalam kerjaan kita. Mau buka usaha, maka bismillah masuk di dalam usaha kita. Ya. Jadi bismillah ini kondisional. Bisa masuk kemana aja. Karena Imam Nawawi pengen ngarang kitab ini, maka bismillah di situ adalah u'allifu, saya mengarang kitab ini dengan mengawali kalimat bismillahirrahmanirrahim. U'allifu, saya mengarang. Baknya tuh ya. Ada fiil yang atau kata kerja yang disimpan. Disesuaikan dengan apa yang dilakukan.
Fal ba'u, makna ba yang ada di dalam bismi, kata Imam Nawawi ini, bari'ul baraya. Pencipta makhluk. Bi ya, ba yang ada di dalam kalimat bismi adalah bari'ul baraya. Pencipta makhluk. Jadi banyak ulama yang memang menafsirkan secara isyari huruf ba yang ada dalam bismi. Wasinu, adapun sin yang ada di dalam bismi, sattarul khotaya, penutup dari segala macam kesalahan. Satar. Penutup dari segala macam kesalahan. Wal mimu, mim yang ada di dalam bismi, al-mannanu bil ataya. Al-mannan, zat yang maha memberikan anugerah, bil ataya, dengan pemberiannya. Di alba bari'ul baraya, wasin sattarul khotaya, wal mim al-mannanu bil ataya. Bismi doang tuh. Bismi, makanya orang dulu amalannya nggak aneh-aneh. Bismi doang, bismi. Bismillah. Baknya itu bari'ul baraya, sinnya sattarul khotaya, mimnya al-mannan bil ataya. Orang dulu berkah cuma dengan bismillah. Hidupnya berkah. Amalannya apa, Kong? Gua mau bismillah doang. Nyata dahsyat maknanya bismi ini. Waqilah, dan ada juga pendapat yang mengatakan Allahu, lafaz Allah di dalam bismillah, kasyiful balaya, yang mengangkat segala macam bencana. Waqila Allah kasyiful balaya, yang mengangkat segala macam bencana. War-Rahman, kalimat Ar-Rahman dalam Bismillahirrahman, mu'til ataya, zat yang maha memberikan segala macam pemberian. Ar-Rahman, ya Rahman, zat yang maha memberikan segala macam pemberian. War-Rahim, Ar-Rahim bermakna ghafirul khataya, zat yang maha mengampuni segala macam kesalahan. Belum lagi Bismillahirrahmanirrahim yang dijelaskan juga oleh Imam Nawawi di dalam kitab Kasyifatus Saja ya. Kemudian yang dijelaskan juga oleh Syekh Said Bakar di dalam kitab Hifayatul Adhiyah. Sebegitu dahsyatnya Bismillahirrahmanirrahim, sehingga masing-masing ulama memiliki pengalaman spiritual yang berbeda-beda terkait dengan masalah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji lillahi, hanya milik Allah. Rabbil alamin, yang menguasai alam semesta, yang mengatur alam semesta. Murabbi yang mengatur, murabbi yang mengasuh. Rabbul alamin, yang mengatur alam semesta itu siapa? Allah. Alam semesta itu siapa? Kita di dalamnya. Yang ngatur kita siapa? Rabbul alamin. Berarti kita ada yang ngatur udah. Yang ngatur hidup kita, yang ngatur mati kita, yang ngatur rezeki kita, yang ngatur sehat kita, yang ngatur sakit kita,
yang ngatur segala hal yang ada di dalam kehidupan kita itu adalah Rabbul Alamin. Udah ada yang ngatur. Kalau udah ada yang ngatur, ngapain takut? Orang kalau udah yakin, jangan kata takut, ragu aja kagak. Gua hidup emang udah dikehendakin sama Allah. Apapun yang dikehendakin sama Allah, nggak mungkin nggak bagus, nggak mungkin nggak baik, pasti baik. Dan Allah menciptakan gua, menghidupkan gua, pasti udah disiapkan segala sesuatunya. Contoh begini, tadi saya lagi coba baca ayat kaitan dengan masalah was-shaimina was-shaimat wal hafizina furujahum wal hafizat wadz-dzakirina Allaha wadz-dzakirat, gitu ya. A'addallahu lahum ajran. Kenapa Allah menggunakan fi'il madhi a'adda? Ternyata itu udah disiapin sama Allah. Bukan belum disiapin. Allah berjanji dengan sesuatu yang udah ada. Buat orang yang berpuasa, buat orang yang mampu menahan, menjaga daripada kemaluannya, buat orang yang senantiasa berzikir, ingat sama Allah, Allah sudah siapkan. Berarti Allah siapkan dulu. Buat siapa? Buat orang-orang yang Allah kehendaki ini. Mereka mau puasa di bulan suci Ramadannya, mereka mau menjaga kemaluannya, mereka mau berzikir kepada Allah. Allah telah siapkan ganjaran pahala yang begitu sangat besar. Makanya Allah menggunakan fiilnya fiil madhi. Madhi kita tahu maknanya telah lampau. Allah udah siapin. Tinggal kitanya mau apa enggak gitu. Karena sudah disiapkan. Sama dengan sebelum adanya kita, Allah sudah menyiapkan apa yang kita butuhkan. Contoh misalkan begini, ya, kita baru punya anak pertama. Mestinya kan kita girohnya luar biasa ya. Kita akan tanya sama dokter, dok, ini anaknya laki apa perempuan? Kata dokter, kemarin muncul monasnya, sekarang hilang lagi monasnya. Maksudnya apa? Lah, laki kan gitu ya? Wah, kita udah beli baju anak segala macam, padahal masih lama. Saking girohnya, kita udah siapkan segala sesuatunya. Buat mandinya anak, embernya, buat sabunnya, buat sampo-nya, hand body-nya, ya enggak? Pampers-nya, popoknya, baju segala macam udah kita siapin. Padahal anaknya belum lahir. Itu kita. Bagaimana Allah? Sebelum adanya kita, Allah udah siapin apa yang bakalan kita butuhkan dalam hidup ini. Makanya nggak perlu takut. Rasa takut itulah yang akhirnya menjadi hijab. Yang udah disiapin Allah sama Allah jadinya mentok. Kenapa? Karena Allah tergantung daripada prasangka hambanya. Kita berprasangka buruk sama Allah, jadi hijab kita sama Allah. Gitu ya. Alhamdulillahirabbil, segala puji hanya milik Allah Rabbil Alamina yang mengatur alam semesta. Apa sih alhamdu itu? Falhamdu adapun hamdu. Makna hamdu itu lugatan secara etimologi. Kalau kata Pak Dr. Taufik etimologi ya Pak Dokter ya. Etimologi ya. Etimologi. Lugatan secara lugat, etimologi bahasa. As-sana'u, pujian bil lisani, dengan ucapan. Jadi alhamdu itu adalah bentuk pujian dengan lisan. Alal jamilil ikhtiyari, atas keindahan yang bersifat ikhtiar. Keindahan yang bersifat ikhtiar itu bagaimana? Pilihan. Pilihan. Ada al-jamilul ittirar. Ada al-jamilul ikhtiar. Kalau al-jamilul ikhtiar itu keindahan yang bersifat pilihan. Jadi alhamdu itu adalah pujian dengan lisan atas sesuatu yang indah yang bersifat pilihan. Ala jihati ta'zimi, semata-mata karena mengagungkan. Sawaun kana, baik pujian itu
fi muqabalati ni'matin, sebagai bentuk timbal balik nikmat yang telah diberikan, amla atau bukan. Karena keindahannya lah kemudian secara spontan kita memberikan sebuah pujian. Ini hamdu. As-sana'u bil lisan 'alal jami'il ikhtiyari. Apa namanya? Li ajlid ta'zimi. Karena keagungannya, secara spontan kita memberikan sebuah pujian. Subhanallah. Spontan. Dengan lisan. Baik pujian itu dalam bentuk apa tadi? Timbal balik nikmat yang sudah diberikan, atau tidak diberikan nikmat, tetap kita memujinya. Contoh begini. Ada orang tersebut nggak kenal sama kita, tapi kita kenal sama beliau gitu. Contoh gini. Kita nggak kenal Mbah Hasyim Asy'ari. Kita kenal Mbah Hasyim Asy'ari, tapi Mbah Hasyim Asy'ari nggak kenal kita kan. Kita baca perjuangan beliau sebegitu luar biasanya, ya, menjaga Ahlus Sunnah wal Jamaah, menjaga NKRI dari penjajah-penjajah. Padahal Mbah Hasyim Asy'ari nggak kenal kita. Kekaguman kita itulah yang kemudian secara spontan kita memuji beliau. Luar biasa ya Mbah Hasyim Asy'ari. Ini namanya sawa'un kana fi muqabalatin ni'mat am la. Paham ya? Paham ya? Fadakhala fi tsana'i, maka masuk di dalam pujian alhamdu, yaitu alhamdu, wa ghairuhu, dan selain alhamdu. Maka as-sana itu pujian masuk dalam bagian alhamdu. As-sana pujian itu masuk dalam bagian alhamdu dan selain alhamdu. Berarti alhamdu itu sifatnya umum. Ya, umum. Wa kharaja bil lisani, dan pengecualian dengan lisan. As-sana'u bi ghairihi. Ya. Lalu bagaimana kalau misalkan ada kekaguman kita kepada seseorang tetapi tidak kita ucapkan dengan lisan pujian itu, ya. Kalhamdin nafsi, kita memuji yang ada di dalam diri kita. Contoh gini. Salut kita sama seseorang, sama teman kita. Hebat ya, dia bisa kayak begitu. Kita nggak ucapin. Itu maksudnya apa? Masuknya apa tuh? Itu bukan masuk bagian daripada alhamdu. Jadi alhamdu itu as-sana bil lisan. Paham nggak? Alhamdu itu as-sana bil. Kalau kita mujinya hanya dengan hati, ya, dengan hati, itu bukan alhamdu namanya. Alhamdu itu harus dengan lisan. Akhirnya saya bisa memahami kenapa kiai-kiai kita dulu ketika zikir alhamdulillah 33 kali itu dijaharkan. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Selain ini sebagai bentuk tarbiyah pendidikan, ternyata ada perintahnya memang. Ketika kita mau memuji Allah ya harus dengan lisan, bukan hanya dengan hati. Alhamdulillah, alhamdulillah. Subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 Allahu akbar, Allahu akbar. Kalau dalam hati bukan alhamdulillah namanya. Gitu ya. Wa kharaja bil lisani as-sana bi ghairihi kalhamdin nafsi. Ya, pengecualian orang yang dia memuji bukan dengan lisan ini tidak bisa dikatakan sebagai alhamdulillah. Ya.
Wa kharaja bil ikhtiyari, pengecualian daripada kalimat al-ikhtiyari. Al-madhu, ya. Al-madhu. Ini sebetulnya maknanya semuanya sama-sama pujian. Alhamdu pujian, as-sana pujian, al-madhu pujian. Ah, gini. Alhamdu pujian dengan lisan, as-sana pujian hanya dengan hati. Adapun ya, al-madhu fa innahu ya'ummul ikhtiyari wa ghairuhu. Adapun ya wa kharaja bil ikhtiyar, pengecualian dengan al ikhtiyar. Tadi kan apa tadi? Alal jamil ikhtiyari ya. Pengecualian dengan al ikhtiyari, al madhu. Ya. Al madhu memuji. Fa innahu, maka sesungguhnya al madhu ya ummu, bersifat umum. Al ikhtiyari wa ghairihi, baik yang bersifat ikhtiar atau yang lainnya. Yang lainnya berarti al-ittirar. Contoh begini. Ini bukan lagi promo. Kita melihat keindahan batu pirus. Secara otomatis kita puji ini batu pirus. Luar biasa, bagus ya. Gradasi warnanya, seratnya matching banget sama ikatannya. Ini namanya as-sana, ittiror. Jadi pujiannya bukan bersifat ikhtiari. Wa kharaja bil ikhtiyari. Secara otomatis karena kita melihat indahnya sebuah benda, akhirnya kita memuji. Ini namanya as-sana. Paham nggak? Kalau tadi alhamdu apa? As-sana bil lisani alal jamilil ikhtiyari. Nggak ada papan tulis ya. Ini agak bulat dikit nih. Alhamdu as-sana bil lisani alal jamilil ikhtiyari. Atas keindahan yang bersifat pilihan. Karena tidak semua orang nyatanya yang bisa memuji keindahan Allah. Betul? Ya. Betul nggak? Yang kedua, ada yang disebut dengan as-sana. As-sana itu pujian yang tidak dengan lisan, hanya di dalam hati. Kalau al-madah itu pujian yang secara spontan karena dia melihat sebuah benda dengan keindahannya. Memaksa dia untuk, wah bagus ini benda ya. Keren ya. Nah, semua saya yakin sepakat bahwa Bang Jeffrey ini ganteng. Aduh, kita lihat Bang Jeffrey ini istiqomah, orangnya rajin. Misalkan contoh, ngaji nggak pernah absen misalkan begitu. Semuanya tahu. Kemudian memberikan pujian kepada Bang Jeffrey. Ittiror namanya, ittiror. Karena sesuai banget emang kenyataannya. Ini yang disebut dengan al-maddah. Artinya semua sama pujian. Alhamdu pujian, as-sana pujian, al-madah. Ini uniknya bahasa Arab. Sama kayak kemarin kita bahas tuh falak. Makna saum tidak semuanya bermakna puasa. Ada saum bermakna menahan. Ya kayak syair apa mana? Siamun khailun, siamun wa khailun ghairu shaimatin. Ya, tahtal ujaji wa ukhra ta'lukul lujuma. Ya. Siam di situ ternyata maknanya bukan puasa, maknanya menahan. Sebagian tentara berkuda dia menahan diri, sebagian tentara berkuda lagi dia melakukan penyerangan kepada musuh di bawah hamparan debu-debu, dan sebagian yang lain dia mengunyah rumput-rumput yang ada di sekitar tanah lapang. Gitu. Siam di situ bukan bermakna puasa, sebagaimana yang diungkapkan oleh Sayyidah Maryam itu, inni nazartu lirrahmani sauman falan ukalliman yauma insiya. Ternyata saum di situ bukan bermakna puasa. Ini uniknya bahasa Arab nih. Unik banget bahasa Arab. Nah, ini kita masih berkutat pada
pengertian pujian, ya. Pujian pakai lisan itu namanya apa, ya, atas keindahan yang bersifat pilihan. Pujian yang nggak diungkapin dengan mulut tapi cuma dipendam dalam hati itu apa, ya. Pujian yang bersifat spontan, emang menuntut kita memuji karena keindahan dan apa namanya nilainya yang memang bagus, itu seperti apa kan itu. Kilauan emas, ya, yang begitu sangat indah, mutiara yang begitu sangat bagus, secara spontan kita memuji, ini namanya al-jamilul ittiror. Paham ya? Udah ngomong paham aja udah. Walhamdu urfan, adapun alhamdu secara tradisinya, secara urufnya, fi'lun sebuah aktivitas, sebuah perbuatan, fi'lun. Di urufnya yang namanya hamdu, fi'lun satu perbuatan, yumbi'u yang menumbuhkan dari perbuatan itu an ta'zimil mun'imi, dari memuliakan, mengagungkan zat yang maha memberikan nikmat. Jadi sesungguhnya alhamdu itu adalah satu bentuk perbuatan yang tumbuh, ya, dari mengagungkan zat yang memberikan nikmat. Paham gak nih? Alhamdu ini adalah sebuah akibat. Gerah ya? Dari tadi kita ngerasain gerah ya? Ya. Ini Ramadan ini. Ramadan itu yahriqud dzunub. Membakar dosa-dosa kita. Mudah-mudahan dosa kita dibakar. Kita baru ngerasain gerah tuh pas tadi tarawih tuh. Goblos. Akhirnya saya ingat, oh iya, maknanya Ramadan itu yahriqud dzunub. Jadi kata Ramadan, dibakar dosa-dosa kita. Sadar diri saya. Iya, 11 bulan kemarin dosa saya banyak banget. Ini malam pertama, katanya kan awaluhu rahmah. Idza kana fi awali Ramadan nazarallahu ilaih. Ya, ketika malam pertama dari bulan Ramadan, Allah mengkucurkan rahmat kepada orang yang melaksanakan sholat tarawih, sholat isya berjamaah. Siapa orang yang mendapatkan kucuran rahmat di malam pertama Ramadan, lam yu'adzibhu abadan, nggak bakalan diadab selama-lamanya. Ya wajar aja kalau dari tadi ini kita husnuzon aja sama Allah. Itu tadi Ramadan gerah banget ini. Goblos banget tuh lihat. Ini lepek banget ini. Sama ini dibakar ini. Apa, rasain aja udah ya. Rasain aja daripada ntar disodoh. Waduh. Panasnya kayak apa tahu. Yang mau ngerokok ngapa ngerokok? Nggak jadi kaku amat sih. Yang ngomong kaku ini. Ya, pengen banget ngerokok sebenarnya mah ini. Kita dulu celam aja kita ini. Paham ya? Jadi alhamdulillah itu adalah sebuah akibat dari sebuah sabab. Perbuatan yang tumbuh dari mengagungkan zat yang telah memberikan nikmat. Gitu. Secara urf, ya, secara tradisi. Min haitsu innahu mun'im. Sekiranya bahwasanya mun'im itu zat yang maha memberikan nikmat itu, mun'imun adalah zat yang maha memberikan nikmat alal hamidi, atas orang yang memuji, au ghairihi, atau orang yang tidak memujinya. Nyatanya memang Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang maha memberikan nikmat baik bagi orang yang memuji maupun orang yang tidak memujinya. Ya. Allah nyatanya memberikan nikmat baik kepada al-hamid, orang yang memuji, maupun orang yang tidak memujinya. Min haitsu innahu mun'imun 'alal hamidi wa ghairil hamidi. Nyatanya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tetap saja memberikan nikmat, mau dipuji mau tidak dipuji. Ini kan pelajaran juga buat kita ya. Pelajaran. Kita melakukan kebaikan, ya, jangan mengharapkan apresiasi dari manusia, jangan mengharapkan pujian dari
sia. Kalau kita melakukan kebaikan hanya mengharapkan pujian dari manusia, ketika kita tidak dipuji, berhenti kita daripada kebaikan itu. Allah Subhanahu wa taala, ya Allah kita mah kagak ada apa-apanya jika dibandingkan sama Allah. Allah ngasih segala-galanya sama kita. Nyatanya banyak di antara kita yang kagak pada muji Allah. Allah tetap ngasih kita. Tetap ngasih kita. Kalau udah bicara kebaikan, udah jalanin aja. Mau dipuji, mau dicaci. Lah emang kita mah bukan tujuannya untuk itu. Jalanin aja, udah jalanin. Allah kagak pernah bosan sama kita. Allah kagak pernah gedeg sama kita. Padahal kita kagak pernah memujinya. Kalaupun kita memujinya pada saat kita lagi susah doang. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Ya Allah ya Razak, ya Allah ya Razak. Minta rezeki, minta duit kalau kita sama Allah. Mujinya Allah pada saat kita lagi susah doang. Tapi Allah bosan sama kita. Tapi Allah jagur pala kita. Lu maunya doang sama gua? Enggak. Allah tetap ngapa sih mbak? Ngapa sih hamba ngapa? Ngapa? Enggak punya duit ya Allah. Bagi duit ya Allah. Iya tuh gua bagi. Gua bagi. Allah. Allah. Ya kalau Allah. Nih. Uniknya kita punya Tuhan. Hebatnya gini Ustaz. Tuhan kita itu emang bener-bener kagak ada dendam. Tuhan kita bener-bener nggak ada sakit hati, bahasanya begitu. Hambanya udah blangsak banget nih, dosa banget sama Allah, udah nyimpang banget sama Allah. Begitu dia minta maaf, Allah maafin, Allah lupain kesalahan-kesalahannya. Ya ini juga bisa menjadi sebuah contoh bagaimana kita berakhlak layaknya akhlak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan segalanya, kesalahan apapun yang dilakukan sama hambanya pasti Allah ampunin. Masa kita tidak mau saling memaafkan antara satu dengan yang lain, begitu ya? Mafhum? Sawaun kana bil lisani, baik memujinya dalam bentuk lisan, ambil jinani atau dengan hati, ambil arkani atau dengan anggota badan. Ini pengertian alhamdulillah secara uruf. Bentuk perbuatan yang tumbuh dari hasil mengagungkan Allah, di mana Allah Subhanahu wa taala zat yang maha memberikan nikmat kepada orang yang biasa memuji, maupun Allah berikan nikmat kepada orang yang kagak pernah memuji. Gitu. Baik pujian itu dalam bentuk lisan, hati, atau anggota badan. Kalau maknanya secara urfiah, kita masuk kategori orang yang memuji Allah. Karena kita memujinya dengan arkan. Apa? Anggota tubuh. Kita duduk di majelis ilmu. Ini bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Wa syukru, adapun syukur, lugatan secara bahasa, huwa yaitu hadzal hamdu, pujian itu sendiri. Adapun makna syukur menurut uruf, menurut tradisinya, huwal hamdu, ya pujian itu sendiri. Adapun syukur secara bahasa adalah alhamdulillah itu sendiri. Ngantuk bang? Ngantuk ini, ngantuk. Lanjut ya. Yang mau pada dakom nggak apa-apa. Iya, karena kita ngajinya nggak dibatasi waktu. Kalau emang saya kuat ya sampai sahur ntar kita. Kata Pak Dokter, besok dosen ini. Libur Pak Dokter ya? Oh, masuk. Lanjut ya. Wa urfan, dan syukur secara uruf, sorful abdi, mentasarufkannya seorang hamba, syukur nih secara urfiah. Ya, mengalokasikannya seorang hamba, mentasarufkannya seorang hamba, jami'ama, seluruh perkara, an'ama, yang telah memberikan nikmat siapa Allah bihi, dengan ma'alaihi, atas abad. Jadi yang dimaksud dengan syukur menurut arti urfiyah adalah mengalokasikannya seorang hamba
akan seluruh apa yang telah Allah berikan daripada nikmat minas sam'i, pendengaran. Maknya di situ adalah masih mubham. Kemudian ditafsil oleh minas sam'i. Makanya minnya itu min lil bayan. Minas sam'i bayane, dari pendengaran, wa ghairihi dan lain sebagainya. Pendengaran, penglihatan, indera penciuman, indera raba, ini semuanya adalah pemberian Allah. Mengalokasikannya untuk apa? Ilama khuliqa, kepada perkara khuliqa yang diciptakan li ajlihi, karenanya. Maksudnya apa? Sesuai dengan fungsi diciptakannya. Gitu loh. Ya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan pendengaran, menciptakan telinga untuk mendengarkan sesuatu yang baik. Ini yang disebut dengan apa tadi? Apa tadi? Ilama khuliqa li ajlihi. Allah ciptain kuping kita nih untuk mendengarkan sesuatu yang baik. Allah menciptakan mata kita ilama khuliqa li ajli, untuk melihat sesuatu yang baik. Allah menciptakan kaki kita untuk kita gunakan melangkah ke tempat yang baik. Allah menciptakan tangan kita untuk bisa memberi kepada orang yang memang membutuhkan bantuan uluran tangan kita. Ini ilama khuliqa li ajli. Ini yang disebut dengan syukur. Ketika seseorang hamba sudah mengalokasikan sorful abdi ilama ila jami'i ma an'amahallahu bihi, ya, udah mampu mengalokasikan segala macam apa yang Allah berikan dalam bentuk pendengaran, penglihatan, raba, langkah, sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah dalam penciptaannya, maka hamba tersebut sudah masuk dalam kategori syukur. Menurut apa? Arti secara ya. Kita masih berkutat pada arti syukur, ya. Hamd, sana, mamduh. Wal madhu lughatan. Madah lagi nih. Adapun madah secara bahasa as-sana'u bil lisan 'alal jamili mutlaqan. Beda lagi nih maknanya. Adapun madah secara bahasa adalah pujian bil lisan dengan lisan, alal jamili atas keindahan mutlakon secara mutlak, ala jihati ta'zimi, ya, semata-mata karena unsur pengagungan. Nah, ini makna lain daripada madah atau definisi yang lain daripada al-madah. Pujian dengan lisan, ya. Ini baru mukadimah, kita belum selesai ini. Pujian dengan lisan terhadap sesuatu yang indah secara mutlak, semata-mata dalam bentuk pengagungan. Wa urfan, adapun makna secara urfiyah, ma yadullu ala ikhtisasil mamduh. Ma perkara ya dulu yang menunjukkan apa mak? Ala ikhtisasil mamduhi, atas keistimewaan perkara yang dipuji, binau'in dengan satu macam, minal fadhaili daripada keutamaan. Nah, ini secara urfiahnya enak kan, dan kita lebih paham mengartikan madah itu secara urfiah. Perkara yang menunjukkan keistimewaan sesuatu yang dipuji, yang dia memiliki keistimewaan. Pujian, ya, pujian madah itu adalah sesuatu yang menunjukkan keistimewaan, bahwa sesuatu itu memiliki keistimewaan yang lebih dibandingkan dengan yang lain. Itu madah. Contoh misalkan ada dua siswa sama-sama rajin, sama-sama cerdas, tapi yang satu nih akhlaknya lebih bagus, berarti lebih unggul. Ini namanya madah. Ikhtisasul mamduh binau'in minal fadhail.
secara makna urfiyah. Karena ada kelebihan dibandingkan dengan yang lain. Afada dzalika Syekhul Islam. Afada telah menjelaskan dzalika akan yang demikian itu siapa? Syekhul Islami. Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, yaitu Syekh Zakaria Al-Ansari fi risalatihi, di dalam kitab risalahnya. Selesai dah tuh. Mana alhamdu, al-asana dan al-madah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Lihat tuh matanya. Matanya. Wal aqibatu lil muttaqin. Dan akibat yang baik bagi orang-orang yang bertakwa. Sekarang kita masuk ke syarahnya. Wal aqibatu, dan akibat yang baik lil muttaqina, bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang-orang yang bertakwa itu? Ai al muti'ina, yaitu orang-orang yang taat. Wal munazzihina, dan orang-orang yang senantiasa membersihkan liqulubihim, bagi hati-hati mereka anid dunubi, daripada dosa. Yang disebut dengan orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang taat kepada Allah dan orang-orang yang senantiasa berusaha membersihkan hatinya daripada dosa-dosa. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wala udwana illa 'alal zalimin, dan tidak ada permusuhan kecuali kepada orang-orang yang zalim. Maksudnya apa? Wala udwana, dan tidak ada permusuhan. Aila zulma, tidak ada kezaliman. Illa 'alal zalimina, kecuali atas orang-orang yang zalim. Apa yang menyebabkan orang-orang zalim itu dimusuhin sama Allah dan Rasulnya? Aibirtikabil ma'asi, karena mereka atau sebab mereka melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Mereka melakukan perbuatan maksiat, ini adalah bentuk kezaliman dia terhadap dirinya. Makanya wala udwana illa 'alal zalimin, tidak ada permusuhan ya dari kezalimannya kecuali atas orang-orang yang zalim. Maksudnya apa lagi? Kita harus memusuhi perbuatan zalim. Kalau ada orang yang melakukan perbuatan zalim, yang kita musuhin bukan orangnya, perbuatannya. Membenci orangnya itu nggak boleh. Orang mau bagaimanapun nggak boleh kita benci. Yang kita benci itu adalah perbuatannya. Wala udwana illa 'alal zalimin. Ini yang dimaksud adalah perbuatannya, bukan orangnya. Nggak ada permusuhan kecuali kepada orang-orang yang zalim. Maksudnya apa? Perbuatan kezalimannya. Kenapa? Karena dengan dia melakukan perbuatan maksiat, dia sudah melakukan kezaliman. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi. Wassalatu wassalamu, semoga rahmat. Wassalamu, dan keselamatan ala khairi khalqihi, atas sebaik-baik makhluknya Allah. Kullihim, seluruhnya. Minal insi, daripada manusia, wal jinni, dan jin, wal malaikati, dan malaikat. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai khairu khalqi, sebaik-baik makhluknya Allah. Makhluk yang mana? Semuanya, baik manusia, jin, dan malaikat. Kalau ada pertanyaan mana yang lebih afdal, mana yang lebih baik, mana yang lebih utama antara Nabi dengan malaikat, tentu yang lebih baik, lebih afdal adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana yang lebih afdal antara Nabi Muhammad dengan bangsa jin, tentu yang lebih afdal adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana yang lebih afdal antara manusia dengan jin, tentu yang lebih afdal adalah manusia. Maka jangan percaya ketika seseorang mereka berguru dengan bangsa jin. Jangan percaya ketika seseorang kemudian dalam satu majelisnya mengundang jin-jin tertentu untuk dia belajar. Yang kemudian bangsa jin itu mengaku sebagai Syekh Abdul Qadir Jailani, mengaku sebagai Syekh Abil Hasan Asyadili, mengaku sebagai guru sekumpul. Ini semua adalah penipuan dan dusta belaka. Ada di satu tempat yang bergurunya sama makhluk halus, sama makhluk yang kasar aja kita berguru belum tuntas. Sama yang kasar kita belajar aja belum tuntas, ini mau berguru sama yang halus-halus. Iya, udah sama yang kasar-kasar aja. Yang jelas yang kelihatan hidungnya, kelihatan mulutnya, kelihatan wajahnya. Ini kadang bergurunya, ayo kita berguru sama siapa? Nah dulu gue panggil Syekh Abdul Qadir Jailani. Tapi ngomongnya ngomong Jawa.
Syekh Abdul Qadir Jailani emang pernah mondok di Jawa Timur. Syekh Abdul Qadir Jailani orang Baghdad, mestinya ngomongnya ngomong bahasa Arab. Ngomongnya, siapa? Saya Syekh Abdul Qadir Jailani. Kapan belajar bahasa Indonesia Syekh Abdul Qadir Jailani? Lu nggak tahu kan? Jangan gampang digoblokin nama yang begini-ginian. Sama yang jelas-jelas aja. Ya sama yang jelas aja kita belum banyak tahu ya. Guru-guru yang jelas masih banyak. Yang bangsa manusia. Nabi aja ngajarnya ke bangsa jin. Nabi ngajar ke bangsa jin. Bukan Nabi ngaji sama bangsa jin. Nabi ngajar ngaji bangsa jin. Bukan Nabi diajarin bangsa jin. Ini yang maksud khairu khalqih. Sebaik-baik makhluk. Baik dari bangsa manusia, jin, dan malaikat. Nabi kita manusia. Iya. Baik-baik. Kadang obsesi yang terlalu tinggi mengakibatkan stres yang tingkat tinggi. Obsesinya terlalu tinggi tapi nggak dibilangin. Pengen jadi dukun misalkan begitu. Nah ini apa? Ngwilidin sesuatu, udah tuh nyurup dah. Saha yuk. Aing mau. Baik-baik udah ngaji aja yang benar. Belajar wudhu yang benar. Belajar sembahyang yang benar. Belajar berinteraksi dengan sesama manusia yang benar. Yang kagak benar, yang kagak jelas, yang kagak bawa manfaat buat dunia akhirat, jangan pakai dipelajarin. Mau ngapa itu belajar begitu-gituan? Kalau minta nasihat, minta aja mana nasihat apa kiai-kiai yang ada ya, yang sepuh-sepuh, yang jelas-jelas. Jangan minta nasihat sama yang kagak jelas. Ini kadang minta nasihatnya sama bangsa-bangsa begitu. Percaya lagi dikata, Bapak siapa? Saya Bapak Syekh Abdul Qadir Jailani. Tapi logatnya logat Jawa. Syekh Abdul Qadir mana Pak? Ya yang dari Baghdad. Nah, ini ketahuan sekali dibohongnya ya. Udah begitu yang lebih begonya yang percaya itu loh. Yang lebih begonya yang percaya. Nih Nabi Muhammad khairu khalqih kullihim minal insi wal jinni wal malaika. Makhluk yang paling bagus, makhluk yang paling baik, makhluk yang paling mulia di antara manusia, jin dan para malaikat. Siapa beliau? Badalnya ala khairi khalqih Muhammadin, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa Nabi Muhammad? Al-Munazzali, yang diturunkan alaihi atasnya, ta'ziman, sebagai pengagungan lahu kepadanya. Qauluhu subhanahu wa ta'ala, berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi diturunkan Nabi ya, diturunkan Nabi ini sebagai bentuk ta'ziman lahu. Alhamdulillah kita ya apa namanya menjadi umatnya Rasulullah SAW. Sebabnya kita menjadi umatnya Rasulullah, kita dimuliakan dengan bangsa-bangsa dan umat-umat yang sebelum Nabi Muhammad SAW. Apa kata firman Allah? Ya ayyuhan nabi, hai wahai nabi, inna arsalnaka, sesungguhnya aku mengutusmu, syahidan, sebagai saksi, wa mubasyiran, dan sebagai pemberi kabar gembira, wa nadhira, dan sebagai pemberi peringatan, wa da'iyan, dan yang mengajak ilallahi, menuju jalannya Allah, biiznihi, dengan izinnya Allah, wa sirajan, dan aku utus engkau wahai Muhammad, kata Allah, sirajan, sebagai lentera lampu, munira, yang menerangi. Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berfungsi sebagai syahid, mubasyir, nadhir, da'iyan ilallah, wa sirajan munira. Nah, ini tugas pokok seorang da'i. Tugas pokok seorang da'i harus bisa menjadi saksi, harus bisa mubasyir, harus bisa menjadi munzir. Ada apa Bang? Ada pemandangan apa?
ada mundir. Apa mundir? Mundir memberi peringatan. Tugasnya dai harus bisa da'iyan ilallah, harus bisa menjadi sirajan munira. Ya dai. Konsep dakwah itu, Bang, minaz zulumati ilan. Kalau ini bukan dakwah namanya. Ini kita ngaji, mudzakarah. Dakwah itu ngajak orang yang belum kenal menjadi kenal. Dakwah itu ngajak orang yang masih ada di dalam dunia gelap, kita tuntun ke tempat yang terang. Dakwah itu mengajak orang yang masih kotor, kita ajak bareng-bareng untuk mandi biar bersih. Itu dakwah. Nah, dakwah itu harus dengan apa? Bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Di masjid itu bukan dakwah. Karena udah bener orangnya. Dakwah itu ngajak orang yang belum bener jadi bener, itu dakwah. Minaz zulumati, ya. Minaz zulumati, dan bukan minan nuri ilan nur, dari cahaya ke cahaya, dari kegelapan menuju ke tempat yang terang benderang. Berarti dari orang yang kotor, ya, kita ajak biar supaya dia bisa bersih. Dari orang yang belum tahu, bagaimana kemudian bisa menjadi tahu. Dari orang yang emang berada di dalam, ya, kubangan maksiat dan dosa, kemudian dia menyadari apa yang pernah dia lakukan. Dia bertaubat sedikit demi sedikit. Makanya kalau udah dipanggil ustadz sama kiai, ya, jangan segan-segan untuk turun. Jangan bangga dengan panggilan ustadz dan kiai, sehingga membatasi ruang geraknya. Gua nggak level gaul ke sono, masa gua kudu nongkrong di situ? Itu makan tongkrongan orang-orang yang emang masih pada begajul. Ntar apa kata orang lain, si Ustadz anu nongkrong di kafe ini, nongkrong di parkiran ini. Jangan jadi dai. Jangan jadi dai. Itu hakikatnya dakwah, itu substansinya dakwah. Kita bisa merangkul orang-orang yang emang masih belum demen. Bagaimana mereka bisa demen? Itu, ya. Lihat Gus Mik, Gus Dur, bagaimana beliau berdakwah. Beliau tidak mengambil peran untuk berdakwah di masjid, ya. Karena buat beliau di masjid itu bukan dakwah. Orang udah pada demen sama masjid. Dakwah itu dari orang yang belum demen sama masjid, gimana bisa demen masjid? Dakwah itu dari di mana orang yang belum demen sama majelis taklim bisa demen sama majelis taklim. Itu dakwah. Jangan antipati sama yang begitu. Belum tentu kita benar terus. Ya, kadang kita udah sinis duluan sama yang model begitu. Ntar ngerinya kita sinis sama orang-orang yang begitu, justru dibalikin hati kita. Kita yang ada di posisi dia ada di posisi kita. Gitu. Biasanya kalau kita fokus sama yang kayak begitu, nanti kita diuji sama yang itu. Contoh gini, ini ada jamaah nih, ada jamaah lagi nggak aktif banget ngaji, kita omongin terus, si anu nggak aktif ngaji. Entah satu saat kitanya nggak aktif ngaji. Kita ngomongin orang nih, kita ngomongin si anu, kerjaannya mabok mulu, kerjaannya judi mulu, kerjaannya wadon mulu. Ntar kita diuji sama apa yang kita omongin itu. Kita ada di posisi itu, ngeri itu. Jadi kalau ada yang kayak begitu-gitu tuh, kita kudu jaga hati kita tuh, jangan sampai. Ngerinya ntar kita diuji sama yang kayak begitu, kita yang nggak kuat. Kita nggak kuat. Nanti mau? Tadi mana ya? Jam berapa? Setengah 12. Dikit lagi ya. Munirah ya? Munirah. Siapa Munirah, Bang Wani? Munirah siapa? Hah?
Kita semuanya dai ya. Kita semuanya dai. Ya. Ya. Kita semuanya dai. Kita semua dai. Ini yang ingin saya luruskan ke teman-teman semua. Kita semuanya dai. 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 Dai itu bukan ustadz. Dai itu kita semua. Ustadz itu cuma panggilan di dunia, Bang. Kiai itu cuma panggilan di dunia. Kita ini semua dai. Ini yang memerintahkan Allah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Khitabnya kepada kita orang yang beriman. Ud'u itu kepada Nabi Muhammad. Di dalam ilmu ulumul Quran ada kaidah. Allahumma shalli. Al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususi sabab. Meskipun diturunkannya hitabnya kepada Nabi Muhammad, tapi sesungguhnya itu maknanya untuk umum kepada umatnya Nabi Muhammad. Ud'u, ajaklah wahai Muhammad, siapapun, ila sabili rabbika, kepada jalan Tuhanmu. Bil hikmah, dengan ilmu. Wal mau'izatil hasanah, dengan tutur bahasa yang baik. Tutur bahasa yang baik itu yang bagaimana? Yang tidak ada vonis, yang tidak menjas orang. Sejelek apapun dia, seburuk apapun dia, jangan sampai kita vonis. Ahli neraka, jangan. Karena ada kemungkinan untuk bisa baik. Selagi dia manusia. Ya. Ini kita semuanya dai. Sepakat ya? Kita dai. Ayo. Mainkan peran itu. Dai itu tidak harus buka kitab. Dai itu harus megang mic. Dai itu dia harus ceramah. Dai itu dia harus di dalam masjid. Dai itu dia harus di dalam musalah. Dai itu dia harus ada di majelis taklim. Dai itu tidak harus berhadapan dengan jamaah yang sebegini banyaknya. Dai bisa ada di warkop, dai bisa ada di kafe, dai bisa ada di kampus, dai bisa ada di restoran, dai bisa ada di perusahaan, dai bisa ada di kantor, dai bisa ada di jalanan. Dai. Semuanya adalah dai. Semuanya adalah duat. Jamaknya dai itu adalah duat. Nahnu duatullah. Kita ini adalah dai-nya Allah. Jangan, kenapa nggak dakwah? Ya dakwah itu bukan tugas ente yang dipanggil ustadz. Enggak, kata siapa? Ustadz panggilan dunia. Makanya ada orang yang girang banget dipanggil ustadz sampai menisbatkan dirinya ustadz. Antum siapa namanya? Nama saya Ustadz Romdoni. Nisbatkan dirinya. Siapa antum? Nama saya Ustadz Abdurrahman. Panggil saya Ustadz. Kalau mau dipanggil Ustadz, mestinya dari awal orang tuanya memberikan nama, kasih nama Ustadz Muhammad Idrus misalkan. Emang namanya Ustadz. Jadi dari masih kecil pun udah dipanggil bocah usia TK, Ustadz, Ustadz. Emang namanya dikasih sama orang tuanya Ustadz Muhammad Idrus. Jadi dia Ustadz beneran. Double Ustadz Muhammad Idrus. Munira wa basyiril mu'minina bi anna lahum minallahi fadlan kabira wa basyir. Berilah kabar gembira wahai Muhammad al-mu'minina, orang-orang mukmin. Tuh, kasih kabar gembira buat orang-orang mukmin. Dakwahlah dengan cara yang damai. Bi anna lahum, bahwasanya bagi mereka minallahi dari Allah fadlan, anugerah kabira yang begitu sangat besar. Wa basyir, berikan kabar gembira wahai Muhammad. Kata Allah, al-mu'minina, orang-orang mukmin, bi anna lahum, bahwa sesungguhnya bagi mereka orang mukmin minallahi dari Allah fadlan, anugerah kabira yang begitu sangat besar. Wa ala alihi, dan semoga senantiasa rahmat dan keselamatan
senantiasa tercurah kepada keluarganya Nabi. Siapa keluarganya Nabi Muhammad? Ai aqaribihi, yaitu sanak kerabatnya Nabi Muhammad, al-mu'minina, yang mukmin, min Bani Hashim, daripada Bani Hashim, wal Muttalibah, dan Bani Muttalib. Au, siapa keluarganya Nabi? Siapa keluarganya Nabi? Au atqiyai ummati, atau orang-orang yang bertakwa daripada umatnya, masuk dalam kategori doanya Rasulullah wa ala alihi. Wa ala alihi kita masuk di dalamnya. Wa ala alihi, semua nih yang ada di sini masuk. Ikut didoain. Semoga rahmat dan keselamatan, semoga juga tercurah kepada keluarganya Nabi. Siapa keluarganya Nabi? Yaitu mereka sanak kerabatnya Nabi Muhammad yang beriman daripada Bani Hashim dan Bani Muttalib. Juga umatnya Nabi Muhammad yang mereka beriman serta bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma ja'alna minhum. Wasahbihi, dan juga rahmat dan keselamatan semoga tercurah kepada para sahabat-sahabatnya Nabi. Siapa sahabat? Wasahabiyu, adapun sahabat, wa yaitu man ijtama'a, orang-orang yang berkumpul, orang-orang yang bertemu. Mukminan, dia beragama, dia beriman, binabiyina, dengan nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ba'da nubuwatihi, setelah kenabiannya Nabi. Yang disebut dengan sahabat itu adalah orang yang berjumpa dengan Nabi, kemudian dia beriman dengan Allah dan Nabi setelah kenabiannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kategori sahabat itu, Bang, yang pertama pernah berjumpa dengan Rasulullah, pernah duduk dengan Rasulullah, pernah memandang Rasul. Yang kedua, dia beriman dengan Rasulullah setelah Rasulullah diutus menjadi seorang Rasul. Usia berapa? 40. Dan meninggal dalam keadaan mukmin.